Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rizky Fajri Nasir, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 11 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus memiliki sebuah visi. Bagi saya sendiri, visi merupakan gambaran besar serta harapan saya yang saya jadikan sebagai pegangan, sebagai prinsip untuk dapat terus menjadi lebih baik lagi. Untuk dapat mewujudkan sebuah visi, maka diperlukan sebuah pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi kita adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif sendiri dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Kopreder. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif yang percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inquiry apresiatif ini sendiri memiliki beberapa tahapan yang dikenal dengan istilah bakca, di mana B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Adapun visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah mewujudkan generasi unggul di segala aspek berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahan, memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Berikut tahapan bakja dari prakarsa perubahan yang saya miliki. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaan utama yang telah saya buat untuk prakarsa perubahan saya adalah apa yang harus saya lakukan untuk dapat memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mencari informasi di internet tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. 2. Berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentu saja murid. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun untuk tahapan ini adalah 1. Siapa saja yang telah berhasil mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolahnya? Kedua, apa langkah yang ia lakukan untuk mewujudkan lingkungan belajar tersebut? Ketiga, apa saja yang ia persiapkan sebagai bahan pendukung untuk mewujudkan lingkungan belajar tersebut? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Melakukan studi kasus terhadap artikel-artikel online sekolah lain yang membahas tentang lingkungan belajar. Kedua, mencatat langkah-langkah dan hal-hal yang ia persiapkan untuk mewujudkan lingkungan belajar tersebut. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Di tahapan ini, pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana perasaan saya melihat murid-murid saya memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi mereka. Apa yang dapat saya lakukan selanjutnya untuk mempertahankan lingkungan belajar tersebut? Lalu apa saja sumber daya atau fasilitas yang akan kami miliki jika memiliki lingkungan belajar tersebut? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah dengan membuat gambaran tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tahapan keempat, jabarkan rencana. Pada tahapan ini, pertanyaan yang saya susun ada 4. Yang pertama, apa langkah awal yang harus dipersiapkan? Yang kedua, berapa lama target yang ditetapkan untuk dapat mewujudkan hal tersebut?
Yang ketiga, apa saja hal lain yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan lingkungan belajar tersebut? Keempat, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan dalam mewujudkan lingkungan belajar tersebut? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: pertama, melakukan survei lingkungan belajar. Kedua, menetapkan target selama 1-2 tahun. Ketiga, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keempat, berkolaborasi dengan segenap warga sekolah. Dan terakhir, melakukan refleksi. Tahapan akhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Di tahapan ini, saya mengajukan pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Ketiga, siapa yang dapat memonitor pelaksanaan rencana ini? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Menyusun tim kerja dan deskripsi tugas masing-masing anggota. Kedua, menentukan tenggat waktu penyelesaian tugas. Demikian tahapan pemaparan Bagja terhadap prakarsa perubahan yang saya rencanakan. Semoga dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Guru tentang visi yang saya miliki. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.